Dan yang bikin istimewa sahabat Pusaka Jawa ini di bagian bawahnya, ya. Ini juga ada stempel. Ini yang cekungan ini stempel, ya. Kemudian di bagian metuknya sahabat Pusaka Jawa, ini metuknya iras atau nyambung, tidak dibagi dua karena ada yang metuk bentuk seperti cincin dimasukkan. Nah, ini biasanya untuk metuk-metuk yang iras seperti ini kan mempunyai kelebihan adalah tidak cepat lepas, tidak cepat rusak. Dan biasanya untuk metuk-metuk yang iras seperti ini biasanya adalah dipakai untuk tamu-tamu yang sepuh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa juga di sini ada keistimewaannya, yaitu kalau kita lihat secara seksama, ini metuknya berbentuk teratai. Kemarin saya dapat jadi di sini ada motif bunga, kayak bunga ini di sudut-sudut ini. Nah, ini seperti teratai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, kemudian diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambrah-mambrah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya tidak dengan gestar saya Mas Gegeh, karena Mas Gegeh kayaknya ke Jakarta. Ya, jadi kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka tombak yang sangat dicari, gampang-gampang susah. Saya sudah beberapa kali review. Pastinya ketika saya akan yang mereview yang sekarang, pastinya barangnya berbeda dengan yang kemarin, dan pastinya juga hasil dari doa dan harapan sang empu pasti berbeda. Karena doa dan harapan sang empu itu dilambangkan lewat dapur, nama dapur, kemudian dengan lambangkan dengan pamor, dilambangkan dengan luk. Jadi kita bisa tahu, oh, maksud dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris itu apa. Ya, di samping sebagai tombak itu sebagai senjata, bisa sebagai senjata ataupun diambil sisi tuahnya. Karena kalau tombak di Indonesia, di Nusantara pastinya dulu itu ketika membuat itu tidak asal buat, dilakukan dengan beberapa ritual dohir maupun batin. Ritual dohir ya dengan skill tempa yang mumpuni, ya, dengan panas suhu yang berapa derajat, kemudian dengan biji besi, baja, kemudian dengan batu meteor yang akan menjadi bahan pamor, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya ambil bilah pusakanya. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, sahabat Pusaka Jawa langsung, oh, bentuknya tongkat komando. Ya, kalau bicara tentang tongkat komando, kita pasti akan ingat dengan sosok presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Karena pada dulu 1945 Insinyur Soekarno atau Pak Soekarno, presiden pertama kita, ya, alhamdulillah saya sudah ziarah ke Blitar. Saya sama anak-anak berempat, anak saya 3, terus saya sendiri nyupir. Nginep di mana ya? Di Patria, hotel di Patria di Kartini kayaknya saya. Kemudian saya
ke makam Bung Karno di sana. Ya, artinya ya kita setidaknya di samping kita nyekar kepada leluhur-leluhur kita juga tidak melupakan jasa para pahlawan. Karena jasanya Pak Karno sangat banyak sekali kepada bangsa Indonesia ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi kembali kepada tongkat komando. Tongkat komando mungkin kita sering kenal, yang sering mempopulerkan mungkin Pak Karno, karena dulu Pak Karno suka bawa-bawa begini. Entah itu dalam acara di dalam negeri maupun acara ke luar negeri, tidak lupa dibawa ini. Dan konon katanya Presiden Soekarno itu dulu ada salah satunya itu di dalamnya adalah tombak cacing kanil. Nah, ini yang akan saya bahas adalah tombak cacing kanil. Juga Pak Karno juga katanya di tongkat komandonya itu ada yang bentuknya keris tugel, patah. Tapi kalau bicara keris patah, mungkin kalau untuk kolektor tidak suka. Tapi kalau untuk para pecinta sisi esoteri atau yang mengalap tuahnya saja, sisi spiritual atau powernya saja, pasti tetap dipakai. Ya, adapun antara ada yang percaya maupun tidak itu kan hak mereka masing-masing, sesuai keilmuan masing-masing, sesuai pendapat mereka masing-masing. Hidup di dunia itu jelas banyak perbedaan. Kita yang salah adalah kita memaksakan kehendak kita untuk membenarkan pendapat kita. Seperti itu. Yang penting rukun-rukun saja, karena perbedaan adalah rahmat, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, glundung. Tombak cacing kanil mempunyai ciri-ciri adalah, saya kedepankan atau saya dekatkan, ya. Bilahnya itu tidak pipih, sahabat Pusaka Jawa. Ya, biasanya kalau tombak-tombak yang lain kan bilihnya cuma dua sisi. Nah, tombak cacing kanil ini bentuknya berbeda seperti tombak-tombak yang lain ataupun seperti bentuk keris. Jadi tombak cacing kanil ini adalah looknya itu mengarah ke semua arah, paham ya? Ini kebetulan yang saya pegang adalah cacing kanil segi 4. Jadi bahasanya 4 dimensi ya, 4 dimensi. Jadi dilihat dari sana sini pun bisa. Kalau keris kan cuma 2 sisi tok. Ini keris ya, kan cuma sini. Kalau ini tidak, kita putar sini kelihatan, kita putar sini kelihatan. Ini baru saya minyaki, sahabat Pusaka Jawa, jadi mengkilap ya di kamera ya. Ini baru saya minyaki. Nah, sekarang kita lihat pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah banyak ya. Tapi kalau untuk tombak kayaknya sih rata-rata nyujen ya. Kalau untuk cacing kanil, karena cacing kanil itu kan bentuknya meruncing. Ada, kalau beda dengan tombak yang salah satu cuman 2 sisi saja. Yang tombak yang gepeng kan 2 sisi ya. Kayak gini kanan kiri aja. Itu kemungkinan ada yang Anggaba Kopong, ada yang Ambu Tutumo, ada yang Nuki Pinetet, ada yang Ngumyang, ada yang nyujen, ya, ada yang Ngudup Gambir. Nah, kalau untuk cacing kanil rata-rata atau mayoritas mesti nyujen, karena dia 4. Ini kebetulan yang saya pegang adalah cacing kanil segi 4. Karena cacing kanil sendiri itu kan ada banyak jenisnya. Pertama ada yang bulat, kemudian ada yang segitiga, kemudian ada yang segi 4 yang saya pegang ini, kemudian ada yang bentuk seperti belimbing atau lingiran. Ya, tapi tetap mereka muter. Mereka muter. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya, kita hitung looknya dulu ya, sahabat Pusaka Jawa. Coba kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara look 9, itu jelas kita ketahui look 9 tua atau angsar dari look 9 adalah permohonan kepada perlambang ya, bahasanya begini. Perlambang dari look 9, doa dan harapan dari Sang Empu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 9 ini mempunyai wibawa dan karisma yang besar, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik, kemudian ditaati, dipatuhi oleh bawahannya. Kalau kita bicara tentang look 9, berarti ini adalah dulunya punya seorang pemimpin. Artinya kan ada yang cacing kanil tadi saya bilang ada yang look 3, ada yang look 5, ada yang look 7. Nah, yang saya pegang adalah look 9. Jadi jelas kemungkinan besar dulunya ini dipegang oleh seorang pemimpin, entah itu pemimpin apa ya.
intinya dia mempunyai satu bawahan. Dan yang bikin istimewa sahabat pusaka Jawa ini di bagian bawahnya, ya. Ini juga ada stempel, ini yang cekungan ini stempel, ya. Kemudian di bagian metuknya sahabat pusaka Jawa, ini metuknya iras atau nyambung, tidak dibagi dua karena ada yang metuk bentuk seperti cincin dimasukkan. Nah, ini biasanya untuk metuk-metuk yang iras seperti ini kan mempunyai kelebihan adalah tidak cepat lepas, tidak cepat rusak. Dan biasanya untuk metuk-metuk yang iras seperti ini biasanya adalah dipakai untuk tangguh-tangguh yang sepuh seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa juga di sini ada keistimewaannya, yaitu kalau kita lihat secara seksama ini metuknya berbentuk teratai. Kemarin saya dapat jadi di sini ada motif bunga, kayak bunga ini di sudut-sudut ini. Nah, ini seperti teratai gitu. Ya. Ini kalau dilihat dari pasikutannya maupun bentuknya, ini saya semakin optimis kalau ini dulu punya orang spesial. Dari looknya, dari metuknya, garap istimewa. Artinya diperuntukkan untuk orang tertentu. Apalagi dengan adanya stempel seperti itu. Nah, stempel ini biasanya adalah untuk tombak cacing kanil yang garap-garap dalam. Artinya mungkin didata lah ya, seperti itu. Angger saiki dan kalau di mobil itu rangka bodi, nomor rangka bodi seperti itu. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya ini ikutnya, pamornya adalah ngulit semangka sahabat pusaka Jawa. Saya kira tadinya ini Pulau Tirto, ternyata setelah dilihat secara seksama, secara keseluruhan dari semua sisi, ini ternyata pamornya adalah pamor ngulit semangka. Nah, tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik kulit semangka ini pergaulannya luas. Artinya seorang pemimpin dibutuhkan pergaulan yang luas. Bagaimana dia bisa memimpin dengan baik jika dia tidak bisa berhubungan dengan yang lainnya, atau dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya, atau dia tidak bisa berhubungan dengan rakyat yang dipimpinnya. Atau bahasa sekarang mungkin manajer dengan anak buahnya pasti akan didemo. Ya sahabat pusaka, makanya kita juga ketahui di sini jelas sekali bahwasanya dari pamornya adalah ngulit semangka. Ya, orang Melayu bilang ya kulit semangka, orang Brunei, orang Malaysia itu karena motifnya seperti motif kulit buah semangka, seperti itu pamor. Nah, kalau bicara tentang pamor kulit semangka tergolong pamor melumah atau pamor yang lawannya dari miring dan siapa saja boleh memilikinya, atau kan ada pamor yang pemilih, artinya tidak sembarang orang memilikinya. Kalau pamor kulit semangka adalah pamor yang siapa saja boleh memilikinya. Kalau kita bahas tentang dapur cacing kanil, asal usul cacing kanil dari mana? Ada yang bilang berasal dari ceritanya antara Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan satu lagi Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Waktu itu Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijaga, membabarkan satu keilmuan, yaitu ilmu makrifat. Kemudian agar tidak semua orang mendengar, maka Sunan Kalijaga itu dibawa lewat perahu. Cuman Syekh Siti Jenar sudah tahu, kemudian dia menjelma menjadi cacing yang akhirnya sudah ada di mana? Di perahu itu. Ya, ketika sudah di tengah lautan, bahasa di laut lah, entah di laut, pokoknya sudah sedang mendayung sampan. Kemudian setelah membabar itu konangan, bahasa wong Tegal ini konangan. Ya, ketahuan bahasa Indonesianya. Akhirnya disabdola Sunan Bonang ngelihat, oh ini ada orang di sini tapi bentuknya cacing. Akhirnya disabdo supaya jadi orang lagi. Akhirnya diomongin bahwasanya tidak bagus perbuatan seperti ini. Ya. Nah, dari situ kan dilihat, di situ kan nganil atau mengeliat, cacingnya kayak ngeliat, ngolet gitu loh, namanya cacing ya, mengeliat. Nah, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Artinya dulu ada yang mengatakan tombak cacing kanil berasal dari situ karena cacing yang mengeliat atau nganil, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya yang berkesan wingit, ini berkesan wingit ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian
besinya pun lumer, halus rabaannya. Seloroknya ini kayaknya hitam kebiruan, ya. Kemungkinan ini estimasinya tangguhnya tangguh seperti Mojopahitan, sahabat pusaka Jawa. Ini Mojopahitan, ya. Kemudian kalau kita kita amati secara seksama, biasanya pada umumnya cacing kanil itu panjangnya antara 30 cm sampai 15 cm. Coba kita ukur ya. Nah, ini harus selalu ada di meja saya. Meteran ini harus selalu ada di meja saya. Panjangnya adalah 24,5. Kan tadi saya bilang biasanya antara 30 cm atau 15 cm. Nah, seperti itu. Ini panjangnya adalah 24,5. Ini di bagian sampai metuk saja, bukan sama peksi. Saya peksi kurang tahu panjangnya, tapi lumayan aman, ya. Terus kita bicara tentang tombak cacing kanil. Kenapa sih dibikin tongkat komando? Karena tombak cacing kanil itu kan bilanya ramping, ya kan. Artinya ketika dibikin tongkat komando pun masuk, seperti itu, ya kan. Ketika dibikin tongkat komando itu masuk. Kalau tombak-tombak yang besar nggak bisa. Dulu kan orang Jawa kalau bikin tombak mesti landaiannya tinggi 2,5 meter, 3 meter, atau 2 meter. Biasanya ditaruh di ruang tamu sebagai pengganti tuan rumah ketika tuan rumah itu nunggu sebelum menemui tamu, yaitu bahasanya seperti itu. Karena orang Jawa itu penuh dengan etika, penuh dengan unggah-ungguh adab yang tinggi, seperti itu. Biasanya antara tombak di tengahnya ada payung. Payung itu biasanya di tengahnya ada tombak lagi kecil, menur. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum ya secara keseluruhan, berarti doa dan harapan sang empu atau sang pemesan awal dari tombak cacing kanil ini adalah agar si pemilik tombak cacing kanil Luk 9 pamor murid semangka ini, agar orang itu menjadi seorang pemimpin yang besar, yang mempunyai wibawa dan karisma yang besar, yang menjadi pemimpin yang baik, ditaati dan dipatuhi oleh bawahannya. Kemudian pergaulannya pun luas. Nah, kenapa kok empu itu menyematkan doa yang khusus agar memperluas pergaulan? Kadang ada orang bisa mimpin tapi uangnya kaku. Nah, ini cocok juga dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang kaku agar dia menjadi pergaulannya luas dan luas. Jadi wong sing kaku watek kayak tidak bisa digoyang-goyang, ya silakan. Mudah-mudahan mendapat berkah dari doa sang empu ketika memegang pamor pamor murid semangka ini. Dia akan menjadi mudah berinteraksi dengan anak buahnya, dengan rakyatnya, dengan bawahannya, kan seperti itu. Ya sahabat pusaka. Kemudian dengan lambang Luk 9 mudah-mudahan dia mempunyai wibawa yang besar. Kadang ada seorang pemimpin sing ora diajeni. Ya, dia seorang pemimpin tapi ngoletekan anak wedok, nggak ada wibawanya. Nah, ini di sini doa dan harapan sang empu adalah agar mempunyai karisma, ya, mempunyai karisma yang besar, seperti itu, mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Artinya Bung Karno itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Orang ketika Bung Karno ngomong bebis dingkluk, nyatanya ketika beliau itu berpidato dengan bahkan jutaan orang, itu orang nunduk semua, dengerin semua, ya. Yang namanya orator ulung kan beliau itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau tadi bicara tentang tongkat komando, ya sahabat pusaka, tongkat komando kan tadi bilang biasanya itu mulai ngetren itu sekitar abad 20-an sahabat pusaka Jawa. Dibikin ya tadi ketika abad 20-an, kemudian banyak tombak-tombak yang kira-kira ramping kemudian dibikin tongkat komando. Ada yang tidak suka dengan tongkat komando, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dengan tongkat komando, dulu saya suka bawa-bawa di mobil, sahabat pusaka Jawa. Saya punya tombak yang pernah saya review, yang dari guru saya itu saya suka bawa-bawa ke mobil kadang. Cuman ya kadang resikonya barangkali ada operasi senjata tajam ya. Tapi sebenarnya kan ada undang-undang untuk pusaka. Cuman ya kita agak ribet juga. Seperti itu, pasti kita berasumsi dulu dengan petugas umumnya, ini cuman ini Pak, gitu ya. Tapi ya insya Allah nggak apa-apa lah. Saya dulu sering bawa tongkat komando, tak taruh depan situ mobil, di dashboard depan saya taruh situ, kayaknya gagah. Ya seperti itu sahabat pusaka Jawa. Ini pun enak ya, dibawa enak, dimasukin tas pun bisa ya. Ini tergolong tombak yang istimewa. Tadi saya sudah bilang keistimewaan tombak ini adalah besinya yang lumer. Kemudian dari segi pasikutannya pun wingit, angker.
terus dimetuknya itu seperti ada teratai bunga. Itu jarang sahabat Pusaka Jawa, jarang saya bilang. Memang jarang yang seperti itu. Ya memang mungkin sahabat Pusaka Jawa ada yang punya, cuman untuk yang ada seperti teratainya itu begitu, di pojok-pojokan begitu, itu agak susah. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahabat Pusaka Jawa ingin request nama dapur, silakan request nama dapur di komentar di kolom komen. Yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.